saya siapkan slide. Saya siapkan slide, nanti saya bahas sekilas tentang mulai apa sih virus COVID-19. Kenapa kok dinyatakan COVID, dinamakan COVID-19, ada yang tahu? COVID-19, CO itu corona, fit itu virus, D itu disease. Disease itu penyakit. Berarti penyakit virus corona 19 karena pertama kali munculnya di tahun 2019 bulan Desember di Wuhan, Cina. Di Wuhan, Cina. Maka biar enak disebut oleh WHO dan juga Indonesia COVID-19. Kalau sebenarnya adalah SARS-CoV-2 sebenarnya kalau intinya. Ya. Kita mencoba mengenal tentang virus COVID-19 ya. Nah, dulu sekarang sudah mulai nampak. Dulu sering disebut sebenarnya wabah virus COVID-19 ini seperti fenomena gunung es. Apa sih maksudnya fenomena gunung es? Gunung es kan seperti ini ya. Jadi yang kelihatan di atas permukaan laut, karena nggak bisa di center, yang di atas permukaan laut itu sepertinya kecil. Ternyata yang di dalamnya ini besar. Jadi dulu di awal-awal Maret April wabah ini, pandemi ini dinyatakan, itu kasusnya sepertinya sedikit, tapi sebenarnya yang dulu terungkap itu besar sekali. Cuma sekarang sudah mulai muncul, sudah mulai tambah banyak seiring dengan semakin banyaknya pemeriksaan swab. Nah, kenapa disebut corona? Corona itu dari kata crown. Crown itu mahkota, karena bentuknya virusnya ini ada mahkotanya seperti ini, tonjolan ini. Enggak, ya api soalnya api lah kerja sampai jenengan tumi, sampai jenengan gak ada mahkota ini, mahkota itu nih mawon. Nah seperti ini, dia ini diselimuti oleh protein dari lemak. Makanya sebenarnya ini sangat lemah virus ini. Jadi tidak perlu kita cuci tangan pakai desinfektan, ada sabun saja. Sabun itu kan sifatnya kan melarutkan lemak ya. Kalau kita habis makan minyakan itu kan kali sabun hilang minyaknya lah. Sama seperti ini. Jadi tidak perlu harus pakai sabun desinfeksi Dettol. Ingat ya ketika Maret itu Dettol hilang dari pasaran. Semuanya borong Dettol. Tidak perlu seperti itu. Cukup sabun-sabun biasa aja. Terserah sabun apa, dia sudah bisa membunuh. Lebih bagus memang pakai sabun desinfektan untuk membunuh kuman-kuman lainnya, bukan hanya virus COVID-nya. Lebih baik lagi pakai hand sanitizer. Ya, cuma hati-hati juga kalau pakai hand sanitizer karena dia berbasis alkohol sehingga mudah terbakar. Virus ini hanya terdiri dari RNA. Kalau makhluk hidup itu ada RNA dan DNA. Struktur molekulernya ini hanya RNA saja. Dia menjadi hidup ketika sudah masuk ke tubuh manusia, berlekatan atau berpasangan dengan reseptor di tenggorokan, di saluran cerna dan lain, maka dia akan menjadi hidup, kemudian cepat berkembang biak, maka akhirnya sakit, terinfeksi. Tapi sebenarnya kalau tidak berikatan dengan reseptor tubuh manusia, dia tidak hidup, sehingga daya tahannya tidak bisa dilihat di sini. Di plastik dia bisa 5 hari, di aluminium 2-8 jam. Jadi tanpa disinfektan dia akan mati sendiri. Sarung tangan besi 48 jam, kayu 4 hari. Hati-hati yang kayu, kenapa? Karena kayu kan banyak serat-seratnya, dia bisa nyungsep, bisa sengitenan di serat-seratnya kayu. Di kaca 4 hari, kertas 5 hari. Makanya yang di perkantoran, yang muslimat kasih surat-surat masuk. Karena dari luar kita kan nggak tahu ya, sudah dibawa siapa saja ke sekolah ini. Lebih baik kita pakai email-emailan, pakai lainnya. Karena yang membawa kertas ini kita tidak tahu sudah terinfeksi atau tidak. Cukup bertahan lama 4-5 hari virus ini di kertas. Sehingga kadang-kadang kita berpikir ya, kalau di kampung-kampung ada penyemprotan desinfektan pakai gitu ya, kira-kira bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Tapi saja ini misalnya nggak disinfektan juga mati-mati sendiri dia. Tadi kan dia daya tahannya ya berapa jam, 8 jam, ada yang 4 jam. Kalau dia permukaan logam berapa jam dia akan mati sendiri. Dia akan berpotensi menularkan ke 4-5
orang di sekitarnya, 4,4. Ini jauh lebih kecil dibanding penyakit menular lainnya yang sudah ada di sini di Indonesia. Indonesia ini panggonean tempatnya penyakit menular itu di Indonesia memang. Segala macam itu ada di sini yang dia tidak ada di luar negeri. Contoh cacar air, Semarang ya, cacar air. Apa itu biasanya itu bahasa Jawa? Apa? Sulatan panas kayak kena geni gue. Itu cangkrang, campak, gondongan. Itu bisa 8 air notnya bisa 8 sampai 10. Artinya satu penderita cacar air, satu penderita gondongan itu bisa menularkan 8 sampai 10 orang. Jadi lebih menular lagi sebenarnya yang penyakit sebelumnya dibanding COVID-19 atau corona ini. Sekarang data yang terakhir sudah turun penularannya menjadi sekitar 2,2. Artinya satu penderita bisa menularkan ke 2 orang. Tetapi masalahnya kemudian jangan kemudian menyepelekan, oh nggak terlalu menular kayak liani gondong itu ya. Kalau kita di sekolah-sekolah TK yang ngajar TK atau di SD, satu orang siswa gondongan seminggu bisa separuh kelas langsung gondongan saking cepetnya. Ini apa ini belokan sakit mata itu ya. Kalau ada satu siswa sakit mata, seminggu bisa 10 sampai 20 orang lainnya menjadi sakit mata gitu. Tetapi jangan disepelekan karena COVID-19 belum ada vaksinnya. Kalau yang lainnya sudah ada vaksinnya, sehingga kalau yang lain itu menular tapi nggak sampai fatal-fatal banget karena daya tahan tubuhnya sudah terbentuk, ada vaksinnya tadi. Nah ini belum ada vaksinnya memang masalahnya. Tuh, jadi jangan bertakut berlebihan karena tadi ternyata penularannya nggak separah lainnya, tetapi juga jangan menyepelekan karena belum ada vaksinnya ya. Apalagi pada orang-orang yang usia lanjut, pada orang-orang yang sudah penyakit kronis, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, lain-lain, itu dia semakin rentan daya tahan tubuhnya. Cara penularannya ini juga kenapa dia juga nggak terlalu jangan takut berlebihan. Penularannya ini dengan droplet dan kontak langsung. Droplet transmission dan kontak droplet itu percikan ludah kita itu, percikan ludah baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kita kalau bicara bernapas itu sebenarnya kalau secara mikroskopis itu mengeluarkan percikan-percikan cairan dari saluran pernapasan, saluran mulut kita. Itu. Jadi ketika kita ngomong dengan teman ada pada depan, muncrat, connection itu malah dia kemudian akan bisa masuk ke saluran nafas, akan tertular. Atau ketika kita ngomong nggak pakai masker, katakanlah saya duduk tadi, kemudian karena saya sudah katakanlah terinfeksi, ada virus di meja, kemudian bekas meja tadi yang kena cipratan droplet tadi ada orang lain tangannya nyentuh, megang, maka dia juga akan ada virus di tangannya, kemudian dia megang daerah wajah. Ya kan kalau ibu-ibu, kalau cewek-cewek itu kan gak bisa lepas dari wajah ya, pasti tangannya yang benar betulin jilbab, yang betulin apa lainnya ya, karena seperti itu. Memang sesuatu refleks yang sulit dihindari, maka akan tertular. Tetapi dia memang tidak menular melalui udara. Maka ketika saya berbicara di sini, saya tidak akan mungkin katakanlah saya ini terinfeksi. Saya tidak akan terinfeksi lagi. Ini contoh saya nggak terinfeksi. Saya di sini, maka saya nggak akan bisa menulari yang jauh di sana karena nggak mungkin droplet saya, penceratan saya sampai ke sana. Tapi kalau udara, ketika saya berbicara maka dia akan ikut aliran udara bisa satu ruangan ini. Nah, makanya harus jaga jarak 1 sampai 2 meter tadi. Makanya kenapa harus sering-sering cuci tangan, karena kita tidak tahu tangan kita yang sudah di meja tadi apakah betul-betul steril ataukah sudah ada virus COVID-nya. Maka kita harus rajin cuci tangan juga dengan sabun atau hand sanitizer. Ini penularannya lewat mana saja? Tadi dari saliva itu ludah, dari feses ngapunten kotoran buang air besar itu masih debatable memang. Ada yang menyatakan bisa, ada yang menyatakan tidak bisa. Hanya pada kasus-kasus tertentu bisa, pada kasus-kasus lain tidak. Makanya ketika memandikan jenazah yang sudah COVID,
dilarang untuk menekan-nekan. Memang susah, sunahnya kan harusnya ditekan biar keluar, tapi kalau COVID jangan ditekan, tetap dimandikan tapi halus, jangan ditekan. Khawatirnya adalah fesesnya keluar, feses tadi kotorannya keluar, atau cairan-cairan lain dari lubang tubuh akan keluar, maka tidak usah menekan. Tetapi dari lainnya, dari air mata, dari cairan sperma, dari cairan vagina, dan cairan tubuh lainnya ternyata tidak menular ya. Gejala-gejalanya batuk, terasa capek-capek bagi orang lelah, anoreksia, malas makan, sesak napas itu kalau sudah semakin parah, sekutumnya lendir riaknya semakin banyak, sakit kepala dan lain-lain. Dan yang terakhir ternyata juga bisa diare. Jadi kadang-kadang nggak panas, kadang-kadang nggak batuk pilek, diare. Terus ternyata juga itu menjadi salah satu gejala dari COVID-19. Itu tadi karena virus ini masih baru, sehingga penelitiannya masih berkembang terus ya. Masa inkubasinya tadi 0 sampai 14 hari. Makanya kenapa kita harus dikarantina kalau ada orang yang sakit tapi gejala ringan, terus cukup di rumah saja, di isolasi, di karantina, isolasi mandiri istilahnya 14 hari. Karena ini masa inkubasinya 0 sampai 14 hari. Artinya apa? 14 hari itu masa inkubasi itu ketika seseorang masuk virus itu dia tidak akan ada gejala apapun sampai kemudian kira-kira 14 hari atau tengah-tengahnya 7 hari, 5 sampai 7 hari baru dia ada gejala karena tubuh sudah mulai merespon. Tetapi dia tidak langsung sakit, sehat. Ini yang harus diwaspadai. Sehingga kenapa kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, harus cuci tangan, karena kita tidak tahu orang di dekat kita, saudara kayak teman atau apa, sawangannya sehat-sehat, sebenarnya sudah punya virus bisa-bisa, tetapi dia belum muncul gejala ini, tapi sebenarnya virusnya sudah ada dan sudah bisa menularkan. Dan ternyata itu 80% orang yang terinfeksi virus COVID itu tanpa gejala, OTG istilahnya, orang tanpa gejala, 80%. Jadi kalau ada 1000 orang terinfeksi virus, yang 800 itu sehat walafiat, atau paling nggak hanya pilek ringan, batuk-batuk ringan, dipikir habis makan gorengan gitu ya, batuk-batuk gorengan. Padahal sebenarnya dia sudah mulai. Itu yang paling banyak, hanya 20% atau sekitar 200 tadi yang sampai gejalanya berat, sampai kemudian masuk rumah sakit atau mungkin meninggal. Makanya bahayanya di situ, OTG-nya itu orang-orang yang berkeliaran, bergelombol, padahal sebenarnya dia sudah terinfeksi virus COVID. Ini klasifikasi mungkin tidak perlu saya jelaskan. Ada OTG tadi yang sampaikan, orang tanpa gejala, artinya dia sudah terinfeksi tapi belum ada gejala. Orang dalam pemantauan sudah mulai ada gejala-gejala ringan. Kemudian PDP, pasien dalam pengawasan, sudah gejalanya berat. Makanya sekarang kan banyak hoax, banyak berita-berita bohong. Kalau pasien tuh jangan ke rumah sakit, semua pasien pasti akan didiagnosa COVID, ya kan gitu kan ya? Tidak, sama sekali tidak. Tanggal tuh, itu tempat tidurnya Siti Hajar itu ada 200 sekian tempat tidur, ya, 200 sekian tempat tidur. Yang untuk merawat COVID itu sekitar saat ini sebelum renovasi sekitar 50-an, 50 tempat tidur yang diisi oleh pasien COVID. Berarti 150 ini bukan pasien COVID. Artinya tidak semua orang kalau ke rumah sakit didiagnosa COVID. Sama seperti di Siti Hajar itu tiap hari orang rawat jalan, pasien rawat jalan itu sekitar 500 sampai 1000 per hari pasien. Yang didiagnosa COVID per hari mungkin 10. Berarti yang ratusan lainnya didiagnosa non COVID, bukan COVID. Maka tidak benar kalau ngomong saat ini berita berkembang semua yang masuk rumah sakit akan didiagnosa. Tidak, buktinya itu tadi. Belum lagi di rumah sakit lain yang lebih besar, RSUD Sidoarjo dan lain sebagainya. Itu salah satunya. OTG, PDP, ODP. Kemudian ada lagi yang semakin resah itu, gawang belum tentu swabnya belum keluar hasilnya, meninggal. Kok meninggalnya harus dibungkus plastik, dimasukkan peti, ya karena ini Bu, karena dia masih ODP atau PDP. Jadi sudah diduga dia itu menderita COVID, nunggu hasil swabnya. Nah karena dia sudah diduga COVID, maka harus diperlakukan seperti
COVID. Kenapa? Untuk antisipasi biar tidak menular, terutama ke tenaga kesehatan yang kontak terus. Ini kan tenaga kesehatan, Bu. Dokter, perawatnya, cleaning service-nya, apoteker dan lain. Begitu juga untuk melindungi keluarga atau masyarakat tempat jenazah tadi disemayamkan atau dimakamkan. Kalau kemudian ini tidak diperlakukan seperti itu meskipun belum ada hasil swabnya, ya lalu aku biar berombol gak karu-karuan, sing keluargae meluk nangis kono gitu ya. Begitu ternyata keluar hasil swab positif, gimana? Ini kan kejadian seperti yang di ojek online itu kan ya, tahu ya? Kecelakaan dibawa ke Sutomo, didiagnosa PDP, menunggu hasil swab. Konco-konconya gak terima, di rombol banyak teman-teman ojek online, diambil aksa, jenazahnya dikuburkan secara biasa, di rombol seperti biasa. 2 hari kemudian muncul lah hasil swabnya ternyata positif. Nah, terus ya apa yang mengkocok-kocok ojek lain kadung memperlakukan secara biasa tadi, padahal dia kan juga nanti akan mengangkut penumpang kan, ngantar makanan kan kalau yang GoFood, ngantar paketan kan kalau dia gosen itu. Nah seperti itu, makanya jangan susun bahwa kumpul ngono diagnosa COVID pasti kok diperlakukan gitu ya, karena sudah diduga PDP tadi itu ya, sudah pasien dalam pengawasan ya, dipahami ya, ini untuk kebaikan bersama, masalah kemudian swabnya ternyata negatif atau positif ya kan sama-sama baiknya, nanti kita tidak tertular gitu. Nah ini sekarang bagaimana sih pencegahannya? COVID ini sifatnya seperti sakit virus lainnya, yaitu bisa sembuh dengan sendirinya, atau bahasa kedokterannya self limited disease. Dia bisa sembuh dengan sendirinya asalkan si individu tadi daya tahan tubuhnya bagus, karena bisa dilawan oleh daya tahan tubuh, oleh imunitas manusia tadi, maka dia bisa sembuh sendirinya. Maka kita harus ya apa pencegahannya biar kita tidak tertular, tidak sakit. Satu, kita faktor internalnya kita harus menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap prima. Makan secara teratur, sebelum kenyang kita berhenti. Ya kalau lapar kita makan. Konsumsi makanan sehat seimbang, sudah tahu. Konsumsi makanan tinggi protein. Protein itu baik protein hewani, daging-dagingan itu, atau protein nabati, sayur-sayuran. Istirahat yang cukup. Nah ini biasanya kebiasaan di kalangan muslimat NU itu senengannya rapat bengi-bengi melekan itu ya. Nah ternyata melekan itu bisa menurunkan imunitas tubuh. Jadi sekarang boleh rapat malam tapi jangan terlalu melekan, biar istirahatnya cukup. Minum vitamin ini muslimat mau nanti. Konsumsi rempah-rempah, sekarang semakin banyak sudah tahu rempah-rempah. Olahraga rutin, tidak usah lama-lama. Olahraganya tidak usah di tempat terbuka gerombol, tidak usah. Mungkin yang putra-putrinya yang suka fitness jangan fitness, cukuplah olahraga di sekitar rumah atau di dalam rumah. Setengah jam gitu saja penting rutin. Berjemur di pagi hari, ini sekarang ngetren. Semenjak ada wabah ini menjadi berjemur. Cuma ada salah kaprahnya, dipikir berjemur ini untuk mematikan virus. Bukan. Benar memang kalau ada virus di baju kemudian kita berjemur gitu, karena kan virus ini kan sangat lemah terhadap panas. Kena panas itu sejam 2 jam dia akan mati virus ini. Nah, cuma bukan itu tujuannya sebenarnya, tetapi dengan berjemur mengenai kulit kita, jadi ya berjemurnya memang harus ada bagian tubuh yang dibuka. Ya cukup setengah jam, ada yang bilang 15 menit cukup, pokoknya jangan terlalu lama-lama. Itu fungsinya adalah sinar matahari ultraviolet yang diterima tubuh akan mengolah vitamin D yang ada di dalam tubuh. Nah, vitamin D inilah yang bagus untuk imunitas, untuk mengalahkan virus COVID itu. Makanya kalau pasien yang di sini diajar itu rutin tiap pagi, yang stabil, yang bagus diajak ke ini, kan kita punya taman di atas itu, di taman situ kemudian senam bareng itu, Mbak April juga
instrukturnya senam bareng di situ setengah jam sampai 45 menit, balik lagi ke kamar. Jadi sambil senam sambil berjemur juga di situ. Tidak stres yang jelas. Dan kemudian pasti kalau ini sudah, inilah sekarang banyak masyarakat semakin melirik NU karena NU ini banyak amalan-amalan tikir sholawati. Sekarang yang kemarin tidak terlalu NU, terus ini bisa lebih tertarik ke NU. NU ini budangi pikiran, budangi ijazah. Yang dulu tidak tahu Aja Cilimo, sekarang tahu Aja Cilimo, sholawat bil qulub, ya sempat macam-macam. Banyak berpikir yang jelas karena memang sudah ada penelitian ilmiah kalau itu berpikir itu meningkatkan imunitas, itu sudah tidak bisa dibantah, itu sudah penelitian ilmiahnya memang berpikir. Faktor eksternal, kita harus disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan sesering mungkin, ya tidak harus sering, pokoknya kalau merasa kita ini habis kemana-mana, tangan kita ini rasanya pegang apa-apa, maka cuci tangan. Hindari kontak, ya kalau bisa jangan salaman dulu. Tapi kalau saya kemudian teledor, saya terinfeksi karena daya tahan tubuh saya bagus, saya tidak apa-apa, tetapi saya bisa menularkan ke ibu saya ketika saya salin ke ibu saya yang sudah sepuh, yang imunitasnya sudah turun, atau ke anak-anak saya kecil yang daya tahan tubuhnya juga masih belum terlalu bagus. Ya, maka itu yang harus dijaga. Atau ke kiai saya, kalau saya ke PWNU banyak sepuh itu, saya itu nggak enak, nggak salim itu kok suul adab. Salim itu saya sebenarnya menjaga beliau. Jadi saya menjaga beliau karena saya ini kan orang yang dekat dengan penularan kerja di rumah sakit ya saya ini. saya itu menjaga itu gitu loh. Jadi kadang-kadang nggak enak salim apa enggak ya sama Yai Anwar Mansur. Kayak gini, iya ya seperti itu, cuma kan nggak enak kadang-kadang kan juga. Kadang-kadang nggak enak. Oke, jaga jarak, disiplin, pakai masker ya, sampun ya. Cuma Bu, sing saib kalau masker kain kalau bisa tetap lapis 3, karena masker kain yang lapis 1, apalagi yang dijual di jalan scuba, istilahnya scuba masker, itu dia efektif ketika masih baru. Ketika masih baru itu masih bisa menahan nafas udara percikan kita masih. Tapi ketika sudah dicuci sekali, nah itu ternyata tembus. Nanti dibuktikan ya kalau beli itu. Ketika masih baru, niup lilin, nggak mati lilinnya. Artinya udaranya nggak keluar melewati sela-sela. Tapi kalau sudah dicuci sekali saja, apalagi 2 kali, cuma niup lilin, lilinnya nggak mati. Artinya sudah bocor. Berarti mungkin ketika baru masih dilapis lilin ya, lilinnya masih banyak sehingga bisa itu. Yang bagus kalau memang harus masker kain tetap 3 lapis. Covid-nya sebenarnya nggak terlalu kecil-kecil banget dibanding kuman lainnya. Kuman lainnya ada yang lebih kecil lagi dari COVID-19 ini. Oke, nonton. Kalau yang ini bagus lagi kalau masker seperti ini. Oke, ini boleh, tidak harus sekali pakai. Kalau kita hanya sekitar keluar atau 4 jam pakai, di rumah dijemur mawon, jemur bisa dipakai lagi. Jangan dicuci, kalau dicuci maka daya filternya sudah hancur, akan tembus. Cukup dijemur 2 jam 3 jam pakai, tapi ya jangan terus-terusan ya. 4-5 hari yang mau loh, oke. Jangan sahulan dikit terus dijemur. Mantap. Kecuali kalau kita merasa kalau pakai ini kita seharian rasanya kok lembab, maka mending kita buang. Berarti kalau sudah terlalu lembab pasti daya saringnya sudah rusak nanti. Ini kan juga 3 lapis ini. Pakai masker, disiplin, etika batuk bersin. Kalau dengan batuk atau bersin maka tutup. Tutup di bagian dalam lengan atas ini. Atau wipe. Ya. Kenapa kok nggak gini? Kenapa? Karena dianggap bagian ini adalah sangat jarang bersentuhan dengan muka kita, kan nggak mungkin kita melakukan begini, pasti kita melakukan gini. Sangat jarang bersentuhan dengan muka kita, sangat jarang bersentuhan dengan orang lain. Ya. Kanan atau kiri, itu etika batuk. Seperti itu paling tidak sudah sangat bermanfaat untuk mencegah penularan. Disiplin dengan jaga jarak, tidak bertemu atau berkerumun. Istilah kerennya physical distancing, jaga jarak. Tidak usah social distancing, tidak apa-apa. Kalau social distancing kan jaga interaksi sosial,
Ya enggak, tetap kita berinteraksi sosial. Apa bisa lewat WA itu kan interaksi sosial, bisa lewat video call, conference, telepon itu kan interaksi sosial. Enggak apa, kita tetap bisa rapat, kita bisa berinteraksi sosial, tetapi kita tidak perlu bertemu. Maka jaga jarak, physical distancing 1 sampai 2 meter, karena paling tidak semprotan kita ini kan sekitar 1 meter. Tidak keluar rumah bila tidak sangat penting, stay at home. Makanya kemarin PSBB itu kan gitu kan, dianjurkan agar tetap di rumah kalau tidak penting. Nah, kita lihat coba tingkat resiko penularan COVID-19. 1, ini ada orang sakit, ini ada orang sehat, sama-sama tidak pakai masker. Resiko penularan sangat tinggi. Yang sakit bisa bersin, bisa batuk, atau mungkin berbicara, atau mungkin bernafas, dropletnya bisa nyampe ke yang sehat. Penularannya sangat tinggi. Ini ada yang sakit, ada yang sehat. Yang sehat pakai masker, yang sakit tidak pakai masker. Gimana resiko penularannya? Masih tinggi. Kenapa? Karena yang sakit masih bisa mengeluarkan droplet. Meskipun kita yang sehat pakai masker, tapi kan droplet bisa ke dahi kita, bisa ke pipi yang nggak tertutup masker, bisa ke tangan kita, kemudian kita nggak sengaja usap-usap wajah, maka masih tinggi. Ya, sekarang yang sakit pakai masker, yang sehat tidak pakai masker, penularan gimana? Sedang, lebih rendah lagi. Karena yang sakit ketika dia bicara bersin tertahan oleh maskernya, tidak kemana-mana, maka sudah sedang. Nah, ini yang sakit dan yang sehat pakai masker, maka penularannya rendah. Makanya sekarang disiplin pakai masker, sehat maupun sakit pakai masker. Nanti saja kalau wabahnya sudah turun jauh atau vaksinnya sudah ditemukan, boleh kemudian kita tidak pakai masker lagi. Sabar mawon, karena kemarin sebenarnya sudah bagus. Seminggu kemarin itu sebenarnya sudah turun. Selama seminggu itu sudah garisnya di bawah 1. Makanya kemudian pemerintah mulai merencanakan untuk new normal itu. Lah kok seminggu kemarin naik lagi. Karena orang sudah ada disiplin lagi. Eman-eman 2 minggu turun, kita sudah agak bernapas lega. Baru seminggu turun, naik lagi ternyata kemarin. Nah, ini yang lebih bagus lagi. Sakit pakai masker, yang sehat pakai masker, jaga jarak, maka penularannya sangat rendah. Nah, ini kan semua jaga jarak, sudah pakai masker semua, penularan insya Allah sangat rendah. Apalagi tapi tetap cuci tangan, tetap cuci tangan. Sekarang ini, yang sakit pakai masker, yang sehat pakai masker dan tetap di rumah, nggak keluar-keluar, ya berarti pasti tidak ada penularan sebetulnya di dalam rumah, tidak ada penularan, aman. Berarti tetaplah di rumah kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Saya membahas tentang isu ini perlu dibahas, kalau apa langsung kita jalan isu yang lagi box ya. Wabah COVID-19 ternyata hanya rekayasa atau konspirasi, ya kan, dengar ya waktu itu kan ya, oh itu hanya konspirasi, oh enggak ada yang namanya virus COVID itu, rekayasa itu. Sampai kemudian tadi yang saya berani mencium nafasnya, menghirup nafasnya orang COVID ini, ya nanti saya terangkan. Ternyata tidak kan, sudah saya jelaskan tadi kan, virus ini ada, virus ini menular. Virus ini juga bisa menimbulkan kematian pada orang-orang tertentu, ternyata ada. Nah, buktinya rumah sakit ini Siti Hajar penuh nolak pasien COVID terus. RSUD Sidoarjo kehilangan dua keluarga, anggota keluarganya, 1 dokter dan 1 perawat dalam 1 hari. Jam 6 habis maghrib kemarin dokter meninggal, jam 2 dini hari tadi perawatnya meninggal karena ini nyata, tidak konspirasi, tidak rekayasa. Tetapi tidak usah bertakut berlebihan karena yang meninggal itu hanya 2-3%. Nanti ada grafiknya kalau dengan ini. Jadi sedikit, yang 90% itu sembuh. Ya, kalau kemarin di awal-awal sampai kematiannya 10% sampai di atas 10%, itu karena belum terdeteksi semua. Begitu sudah terdeteksi semua maka kematiannya akan
turun, sekarang terbukti turun. Hari ini sudah 5%, minggu lalu masih 7%, hari ini nanti ada datanya 5% kematiannya. Saya yakin minggu depan akan turun lagi, yakin akan turun lagi, yakin. Jadi biar nggak was-was terus, kalau melihat kan tiap sore itu kan ada laporan dari gugus tugas ya, kasus baru ini meningkat terus, ya alhamdulillah ya, meningkat terus. 1000, 1300, 1400 meningkat. Tapi biar nggak was-was banget, jangan hanya melihat pertambahan kasus, lihat angka kesembuhannya juga meningkat banyak, lihat angka kematiannya semakin turun. Itu akhirnya menimbulkan optimisme, tapi tetap waspada ya. Melihatnya parameternya jangan hanya angka kasus baru, itu adanya untuk melihat itu kan untuk kita waspada. Ternyata teman-teman ini masih double KB, masih double semua sehingga terinfeksi terus. Sekarang sampai saat ini masih berdebat, yang enak ini Indonesia atau Jawa Timur di lockdown apa PSBB atau di Jarno sih gitu kan ya. Ini enaknya apa gitu kan ya, negara lain ada lockdown gitu. Ternyata lockdown di sini tidak terlalu bermanfaat. Lockdown itu Bu, lockdown itu kita itu tidak boleh keluar rumah sama sekali, tidak boleh keluar rumah. Boleh keluar rumah hanya satu anggota keluarga dalam rumah itu, dan itu pun untuk keperluan yang sangat penting, untuk beli obat, untuk mungkin apa. Sehingga semua kebutuhan itu dikirim oleh pemerintah, kebutuhan sehari-hari itu. Mampu nggak kira-kira pemerintah kita? Mampu nggak masyarakat kita selama 2 minggu tidak kerja sama sekali, atau 1 bulan tidak kerja sama sekali? Dan negara yang menerapkan lockdown ini hanya sedikit. Cina, karena dia awal mulanya lockdown, memang akan angka turunnya jauh cepat, tapi ternyata sekarang timbul lagi di Cina, di Beijing ada klaster baru sehingga Beijing harus di lockdown lagi. Mana lagi yang lockdown kacau? India itu kan karakternya kan seperti Indonesia kan ya, penduduknya banyak, ekonominya nggak terlalu bagus, nggak kumuh, sama, akhirnya kekacauan sosial yang banyak di sana. Sehingga masyarakat, pemerintah mengambil jalan tengah, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tengah-tengah, tetap dibatasi tetapi tidak betul-betul dilarang. Pelonggaran PSBB, herd immunity, pokoknya gampangannya herd immunity itu sudon, bahwa pemerintah ini melakukan ini untuk seleksi alam. Jadi yang kuat akan tetap hidup, yang lemah akan meninggal. Nah, sebetulnya gitu. Tidak, sama sekali tidak sudah dibantah oleh pemerintah dan lain. Tidak, memang ini adalah banyak pertimbangan pemerintah melakukan pelonggaran PSBB. Bukan hanya dampak kesehatan yang dipikirkan, tetapi dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, keamanan juga. Makanya ambil jalan tengahnya. Makanya kita ikuti saja apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah itu ahlinya pakai profesor-profesor di satgasnya, ya, daripada kita kan masih belum untuk pengetahuan ini. New normal kalau pemerintah ngomongnya kita harus berdamai dengan virus COVID. Kalau ke teman-teman sejajar, saya membuat istilah, kita harus berteman akrab dengan virus, ya. Yang namanya berteman koncoan kan nggak boleh saling ganggu ya. Jadi virusnya biar nggak mengganggu kita, mengkolit lah apa gitu aja. Kita harus berteman konten dengan virus. Ya, siapkah kita? Nanti kita lihat datanya siap atau tidak. Ternyata belum siap. Ya, tetapi ini memang harus kita lakukan new normal ini. New normal itu kita berusaha untuk beraktivitas, produksi seoptimal mungkin, tetapi protokol kesehatan harus kita jaga. Mutasi virus COVID-19 ini banyak kan. Waduh, COVID-19 bermutasi, bahaya, mematikan mutasinya. Ternyata enggak. Bukti ilmiah, mutasi virus COVID-19 ini memang sesuatu yang lumrah terjadi, karena virus ini memang mencari bentuk terus. Virus yang menginfeksi pasien A dengan virus yang menginfeksi pasien B sama-sama COVID-nya, kalau diteliti benar, diotopsi, itu bisa-bisa berbeda. Artinya terjadi mutasi.
Ternyata memang belum ada bukti ilmiah yang betul-betul mendukung bahwa mutasi virus COVID-19 ini lebih berbahaya, lebih mematikan daripada sebelumnya. Belum. Kalau mutasi memang iya, ada mutasi memang. Ya ini, jangan mau kalau di rapid test itu modusnya orang PKI, modusnya komunis, modusnya pemerintah Cina agar kita ini tidak bisa beraktivitas. Tidak. Rapid test ini berguna. Ada penelitian yang sudah dilakukan di Jawa Barat. Rapid test ini berguna. Memang rapid test ini bukan diagnosa. Rapid test ini istilahnya screening, Bu, untuk menentukan si orang tadi perlu di swab atau tidak. Tapi berguna sekali di rapid test. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Setiap pasien yang ke rumah sakit pasti didiagnosa COVID. Makanya kalau sakit tidak usah berobat. Diagnosa COVID salah. Karena di situ ada uang dana yang turun ya gitu ya. Jadi saya kemarin sore gitu ditelepon teman saya. Benar nggak ini ibu saya ini sakit bukan? Ya seperti itulah. Tidak. Ya kita kalau suruh milih ya mending kita milih pasien nggak COVID. Meskipun COVID ada uangnya, kita mending milih pasien nggak COVID. Risikonya besar. Mempertaruhkan nyawa teman-teman dokter para medik ini. Nah kenapa kita harus merekayasa mengcovidkan karena ada uangnya? Tidak sama sekali itu fitnah, tidak sama sekali tidak. Ya sudah saya terangkan tadi di awal. Pun ini data yang terakhir sudah bisa dilihat. Nah ini yang saya sampaikan tadi, meninggalnya 5,5% turun dari awal sekitar 13%, turun minggu lalu masih 6,5, kalau sekarang 5,5% yang meninggal turun. Ini grafiknya pasien COVID kalau nasional rendah naik. Nah, begitu menjelang Lebaran Ramadan tambah naik angkanya. Ya, jadi tidak turun, sempat turun, naik lagi kemudian di sini. Ini Jawa Timur juga gitu. Menjelang Lebaran jauh naik di sini. Turun, naik lagi mulai sekarang setelah Lebaran. Sekarang sudah mulai naik lagi nih setelah Lebaran, karena jadi tadi PSBB dilonggarkan, terus teman-teman euforia, kesenangan, akhirnya longgar semua, naik lagi sekarang. Kasus sembuh alhamdulillah juga naik tajam. Seperti prediksi saya waktu itu bahwa nanti sebelum Lebaran kasus sembuhnya akan tajam. Saya sempatkan beberapa kali di webinar saya menyampaikan itu, akan tajamnya benar memang. Kasus sembuhnya akan semakin tajam di sini. Nasional Jawa Timur juga kasus meninggal naik turun, ada lagi kenaikan di setelah Lebaran karena jumlah yang positif semakin naik. Jawa Timur agak mengembirakan, semakin turun. Ini 14 sekarang yang meninggal. Ini yang tadi gabungan ini Jawa Timur sudah mulai nyalip di Jakarta, ya sudah mulai nyari di situ. Dulu padahal dari Jakarta tertinggi, Jawa Barat nomor 2, Jawa Tengah nomor 3, Jawa Timur nomor 4. Setelah itu melompati, prestasinya bagus mungkin Jawa Timur ya, melompati Jawa Tengah. Tambah semakin bersemangat, prestasinya bagus, melompati Jawa Barat. Sekarang sudah mendekati Jakarta, Jawa Timur. Nah sekarang jenis kelamin, Bu. Secara nasional ternyata yang paling banyak terinfeksi laki-laki, bapak-bapak. Yang ibu-ibu ini di bawah 50%. Aktif, yang dirawat berapa persen, yang sembuh juga lebih banyak laki-laki, tapi yang meninggal juga lebih banyak laki-laki. Nah sekarang kita lihat yang Jawa Timur ini yang nasional ya. Jawa Timur kebalikannya, yang lebih banyak yang perempuan, ibu-ibu ya. Yang jadi yang bapak-bapak justru di bawah 50%. Kelompok umur sekarang sebenarnya umur yang berapa sih yang paling banyak? Ternyata adalah umur yang biru ini, yang positif biru paling banyak, yang dirawat biru paling banyak, yang sembuh biru banyak. Yang biru umur 31 sampai 45, artinya ini adalah usia-usia produktif. Ternyata yang usia-usia produktif malah yang paling banyak terinfeksi, akan keluyuran itu
pelaksanaan. Anak-anak kuning hanya sekitar 2,4 anak-anak, tetapi kesembuhannya paling tinggi anak-anak. Nah itu yang agak anomali, mengherankan. Padahal daya tahan tubuhnya anak-anak kan rendah ya. Ternyata dia yang paling banyak sembuhnya, angka kematiannya hanya sekitar 0, saja. Itu anak-anak ternyata. Nasional Jawa Timur sama. Gejala yang paling sering adalah batuk, demam dan lain-lain. Nah ini kondisi penyerta. Jangan kalau punya kondisi penyerta, yang paling banyak adalah tekanan darah tinggi, kuning, kencing manis, penyakit jantung dan lain-lain. Maka untuk yang punya penyakit itu lebih hati-hati, lebih dijaga imunitasnya, olahraganya lebih rutin, dietnya lebih ketat dan lain-lain. Sama Jawa Timur juga. Oh beda. Kalau Jawa Timur yang diabetes, yang kencing manis, yang malah yang lebih banyak daripada yang darah tinggi. Kalau minum aman ya dokter? Lek ini soalnya kencing manis gitu. Akumulasi data, nah ini yang tadi saya sampaikan, basic reproduction number efektif kita sudah turun di 2,5 ini, asalnya 4,4. Yang paling bagus dari segala provinsi, dilihat saja ini yang paling rendah mana, yang di bawah 1 paling rendah, Jambi 0,59, Sulawesi Barat paling bagus 0,17. Kita lihat yang di Jawa Timur berapa sih? Bagaimana dengan Jawa Timur? 1,1, masih di atas 1. Maka Jawa Timur belum betul-betul bisa diperlakukan new normal karena masih di atas 1. Syaratnya itu harus di bawah 1 selama 2 minggu. Nanti ada negara yang bagus itu Thailand sama Myanmar, itu di bawah 1 terus. Makanya terus Singapura itu negaranya kecil, kaya raya, penduduknya sedikit, tetapi ternyata tinggi sekali Singapura itu, ngalah-ngalahi Indonesia malah Singapura itu. Nah ini syarat yang normal, tak usah saya bahas. Ini penelitian tentang rapid test. Oke, ini saya tampilkan. Ini diambil pada saat Perang Dunia I, pada saat Perang Dunia Kedua. Ini ada tentara menggendong keledai. Loh, tentara kok bodoh teman kok keledai digendong gitu kan ya. Ternyata karena sedang melewati ladang ranjau. Maka keledai ini kan yang paling sulit diatur, yang paling sulit. Kalau ini keledainya nggak digendong, maka dia akan lari kemana-mana, ranjau akan meledak, seluruh pasukan akan meninggal. Maka keledainya digendong oleh tentara. Apa pesan moralnya? Menghadapi keadaan sulit seperti ini, wabah, maka yang harus kita beri pengertian terlebih dahulu, yang harus kita selamatkan lebih dahulu adalah orang-orang yang kurang paham, orang-orang yang pendidikannya lebih rendah, orang-orang yang nggak sampai pinter, yang ngeyel-ngeyelan. Nah itu yang harus kita beri pengertian lebih. Jadi tadi keledainya harus digendong, kita bimbing keledainya biar nggak kemana-mana. Panduan hidup normal saat ini, mindset kita menghadapi wabah ini karena belum ada vaksinnya, kita harus berpikir bahwa diri kita ini sudah terinfeksi, kita sehat walafiat ya, diri kita ini sebenarnya sudah terinfeksi. Maka bagaimana caranya agar orang di dekat kita jangan tertular? Begitu juga kita juga harus berpikir bahwa orang lain yang interaksi dengan kita adalah semuanya sudah terinfeksi, keanggap infeksi boten, dianggap saja, sehingga kita hati-hati agar diri kita tidak tertular. Maka kita harus saling jaga, saling peduli. Ini kaidahnya NU, al-mukhafafatu 'alal mushali wal akhdhu bil jadid aslah. Ya sekarang memang kita harus new normal, NU normal harus kita lakukan. Ini ada sesuatu yang baru, wal akhdhu bil jadid aslah, kan gitu kan ya, ada gaya hidup yang baru, yang lebih bagus, yang kita ya, masker kan lebih bagus, cuci tangan lebih bagus dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.